Halo semuanya, fun fact kalau misalkan ini adalah video kedua yang kita rekam. Ya, jadi actually sebenarnya 1,5 bulan yang lalu ya, kurang lebih ya bro ya. Jadi kita udah rekam video ini, tapi kemudian ketika saya lihat kayaknya ini perlu difilter, saya lihat ini kelihatannya konfidensial, dan akhirnya kita putuskan untuk kita postpone, kita nggak rekam, atau misalkan kita burn ya video rekaman yang pertama. Tapi kemudian 1,5 bulan saya pikir-pikir lagi, kayaknya memang nggak apa-apa ya, kita tetap rekam lagi dan kali ini unscript. Jadi kalau teman-teman lihat saya nggak bawa apapun, kemudian di depan saya juga nggak ada screen atau nggak ada kertas. Jadi hari ini saya akan sharing mengenai hal-hal yang mungkin orang suka tanyakan. Ya, orang selalu bertanya kira-kira yang di-sharing semua tentang kesuksesan dari Trinity Land ya, di industri properti, semua yang bagusnya. Ya, berani nggak kalau misalkan Pak Bong juga cerita hal-hal yang nggak bagusnya? Ya, jadi kenapa kok saya pilih momen ini? Karena tahun ini ya kita genap masuk di tahun ke-15. Ya, jadi saya bersyukur mulai properti di umur 20-21 tahun, sehingga ketika 15 tahun hari ini saya masih 36 tahun. Ya. Dan properti bisa dikatakan adalah industri yang saya pilih dengan saya pikir dengan matang-matang. Kenapa? Karena ini bisnis yang entry levelnya sangat susah sekali. Ya, jadi kalau misalkan, apa sih entry level? Entry level itu adalah ketika kita mau masuk ke dalam sebuah bisnis itu, kalau entry level gampang artinya ya majority orang bisa bikin bisnis tersebut. Ya, misalkan saya mau buat cafe, ya itu lebih gampang entry levelnya. Nah, kalau di properti entry levelnya sangat susah. Ya, jadi saya tahu banget ketika saya memutuskan untuk masuk dalam dunia properti ini nggak akan gampang, sangat-sangat sulit. Ya, dan benar. Jadi saya akan cerita sedikit bagaimana jatuh bangunnya 15 tahun perjalanan saya membangun Trinity Land. Kita mundur kembali ke tahun 2009. Ya, jadi 2009 saya bisa bilang bahwa saya adalah anak muda yang hoki. Ya, karena saya percaya bahwa nggak semua itu karena pinter kok. Nggak semua itu karena kerja keras. Ya, kadang ada unsur hoki. Ya, tapi saya percaya hoki ini juga ada variabel atau ada matriks-matriksnya. Yang pertama adalah hoki nggak akan terjadi kalau misalkan kita ini nggak pinter berteman, nggak pinter bergaul, ya, nggak punya manfaat. Jadi kenapa kok saya hoki? Ya, 2009 saya waktu itu aktif sebagai seorang public speaker, ya, business speaker. Saya lagi diundang di Surabaya, kemudian saya ketemu dengan Pak Matius Yusuf, seorang pelaku properti, sudah 20 tahun saat itu beliau di properti. Dan karena saya ya, berinteraksi, networking dengan beliau akhirnya ajak saya bangun properti, ya, dengan modal yang sangat-sangat terbatas. Jadi 2009 kita bebasin lahan, ya, luasnya 4,8 hektar, bulatin aja 5 hektar ya. Pada saat itu harga tanahnya kurang lebih in total itu 30 miliar. Tenang aja, saya nggak punya duit 30 miliar. Benar-benar nggak punya uang 30 miliar. Saya 20 tahun, mau jalan ke 21 tahun. Nah, pada saat itu tanah tersebut kita bebasin. Ya, kita bebasin dan kita ketemu pemilik lahan di mana kita bisa punya term of payment yang sangat-sangat fleksibel. Di mana kita cukup DP kurang lebih sekitar 5%. Dari 30 miliar kurang lebih 1,5 miliar. Dan pada saat itu kita bagi berempat. Karena founder di Trinity Land itu ada 4 orang. Ya, saya, Pak Matius, Pak Septian, dan Pak Yohanes. Kita bagi berempat. Jadi modalnya nggak terlalu besar. Kurang lebih 1,5 miliar dibagi 4. Ya. Nah, lantas bagaimana cara untuk melunasi 30 miliar berikutnya? Nah, pada saat itu sekali lagi hoki. Ya. 2009 adalah timing di mana properti itu cycle-nya lagi akan naik. Ya, akan booming sekali. Nah, pada saat itu ya saya berpikir, nah saya kan punya komunitas. Ya. Lalu kemudian saya ajak beberapa komunitas saya untuk mereka ikut di early stage project saya. Jadi ada yang mereka jadi investor di rukonya, ada yang di rumahnya. Jadi saya fundraising saat itu. Dan akhirnya kita bisa mengcover tanah tersebut dan kita launching. Dan long story short, project tersebut saya kasih nama Ubud Village dengan konsep Bali. Lokasinya ada di Ciledug dan sekarang sudah sold out dan sudah terbangun. Ya, 2012 projectnya sudah jadi. Nah, too good to be true, ya, ternyata bangun properti itu nggak susah ya, karena kita bisa ajak investor ikutan, dan pada saat itu jual rumah 300 juta sangat mudah ya, orang bilang kacang goreng ya. Nah, kemudian dengan profit yang kita punya, umur 20 tahun, 21 tahun, saya beruntung partner saya itu umurnya lebih senior dari saya. Jadi mereka bukan orang yang tiba-tiba, oke, kita bagi profit, kemudian kita party ya, kita beli mobil atau beli rumah. Enggak. Pada saat itu kita berpikir, kita berdiskusi, kita harus bisa reinvest. Ya, jadi kalau ada yang tanya, Pak Bang waktu misalkan 20 tahun, 21 tahun, mobilnya apa? Kalau saya ingat-ingat Innova, kemudian saya beli Alphard second, ya, atau saya Fairfire second. Saya beli Fairfire second. Jadi kehidupan saya sangat-sangat biasa aja. Jadi saya juga nggak spend jalan-jalan ke luar negeri yang sampai gimana, ya. Kemudian saya beli mobil yang sampai
sport car atau misalkan rumah yang mewah, enggak. Ya, jadi kita putuskan untuk reinvest. Pada saat itu kita memutuskan untuk reinvest di 3 project. Di Bali yang pertama, ya, di Jembaran, kemudian di Balikpapan, dan juga satu lagi di Cengkareng, Jakarta Barat. 2012 ya, teman-teman catat ingat. Dari 2012 sampai 2014, 2 tahun, ya, 3 project ini, itu nggak ada yang jalan. Ya, di Balikpapan nggak jadi, di Bali, ya, kita membeli lahan dengan seorang partner, kemudian partner atau pemilik lahannya bilang bahwa dia akan bantu urus izinnya, dan ternyata izinnya nggak keluar. Kita sudah pre-selling, kita sudah buat event, orang-orang sudah beli, akhirnya kita refund semuanya, izinnya nggak keluar. Demikian juga dengan di Cengkareng. Jadi 3 project ini, itu menghabiskan waktu kita dan uang kita, ya, selama kurang lebih 2 tahun. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah, semuanya lancar. Enggak. Ya, kita pernah 3 project, ya, 2 itu bisa dikatakan, ya, semi dikerjain lah sama pemilik lahan. Ya, jadi, tapi di situ kita belajar, ya, kita belajar. Akhirnya kita memutuskan untuk kita beli lahan yang memang sudah clear and clean, yang sudah pasti. Di 2014, akhirnya kita memutuskan untuk membeli lahan 1 hektar di Alam Sutera. Ya, pada saat itu Alam Sutera kita tahu adalah sebuah development yang lagi berkembang banget, ya. Kita beli lahan 1 hektar dengan harga 11 juta, waktu itu 110 miliar. Dan kita ketemu dengan pemilik lahan yang sangat generous, kita mendapatkan term of payment yang sangat-sangat menarik gitu ya. Jadi bisa dicicil selama kurang lebih 18 bulan. Nah, pada saat kita cicil, ya, pada saat along the way, pada saat kita cicil masuk ke cicilan bulan ke-4 atau ke-5 gitu ya, ada partner yang akhirnya masuk ke dalam, ikutan join sehingga membantu kita. Ya, tadi awalnya saya masih ingat tanah di Alam Sutera itu kita nggak pede untuk bangun apartemen. Ya, kita bangun ruko, tapi ketika datang partner, akhirnya kita pede. Ya, partnernya adalah salah satu perusahaan BUMN. Pada saat itu kita akhirnya mencoba untuk memutuskan bangun apartemen. Nah, di sini ya cerita yang menarik. Saya akan cerita singkat aja sampai nanti saya akan cerita bagaimana jatuhnya lagi. Nah, pada saat kita membangun apartemen, kita gambar apartemen. Ya, ini telur dan ayam, chicken and egg. Ya, jadi orang-orang pada saat itu saya kumpulkan kan para marketing agent. Saya kumpulkan di sebuah restoran, saya undang. Kemudian saya minta mereka untuk ayo bantu dong pasarkan proyek apartemen kita. Teman-teman tahu nggak ada satupun yang mau untuk menjual proyek kita. Kenapa? Mereka lebih baik jualan proyek-proyek seperti Sumarekon, Alam Sutera, Sinarmas, yang besar-besar, Ciputra. Sementara Trinity, ya waktu itu belum Trinity Land ya, masih Trinity Property Group, belum pernah bangun apartemen. Jadi mereka juga, ya saya nggak salahin mereka ya, mereka juga mungkin berpikir 2 kali, karena belum tentu terbangun. Ya. Akhirnya saya putar otak, gimana caranya supaya saya bisa memasarkan proyek ini, sementara agent nggak mau. Di situ saya memutuskan untuk merekrut in-house marketing. Saya masih ingat dulu ada yang masih kuliah di BINUS, ya, jadi umur 19 tahun, 18 tahun, jadi orang-orang yang nggak punya pengalaman, anak-anak muda saya rekrut untuk memasarkan Trinity Land. Dan salah satu strategi yang waktu itu kita pakai adalah, yang pertama, saya ingin membuat SOHO, atau Small Office, Home Office, pertama di Alam Sutera. Jadi sebuah project di mana orang bisa kerja dan kantor di satu tempat yang sama. Itu strategi pertama saya. Strategi kedua saya adalah, saya nggak ingin membangun marketing office yang stand alone, yang ada di lokasi project. Karena buat saya, pengunjungnya sedikit. Akhirnya saya propose satu ide yang memang agak sedikit nggak masuk akal. Ya. Jadi saya sewa Atrium Mall. Ya. Jadi Atrium Mall itu sebenarnya bisa disewa. Biasanya kalau teman-teman ke mall, lihat ada car exhibition, ya, ada event, itu bisa disewa. Disewa 1 minggu. Ya, dan sewanya nggak murah ya, jadi mahal. Dan saya bilang sama tim, saya ingin bangun show unit atau showcase. Show unit itu di Atrium. Di mana saya akan bangun itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu itu dipakai untuk pameran. Hari Minggu harus dihancurin. Kenapa? Karena minggu depannya akan disewakan untuk acara lain. Jadi di mall itu tidak boleh sewa 2 minggu berturut-turut. Kalau di Atrium ya, kalau misalkan coffee shop ya boleh sewa 3 tahun. Tapi kalau di Atrium, di tengah-tengah itu cuma boleh seminggu gitu ya. Dan saya tanya sama kontraktor berapa biayanya kalau kita mau bangun show unit dalam waktu 3 hari. Ya. Kurang lebih 1 miliar. Jadi kita bangun 1 miliar hanya untuk dihancurin dalam 3 hari kemudian. Ya. Nah, waktu itu hitungan saya adalah kenapa saya berpikir itu adalah ide yang menarik, simple. Karena pengunjung mall itu Sabtu dan Minggu itu bisa 20.000 orang. Atau kurang lebih sekitar 10.000 keluarga. Ya, dan ternyata ini risk and reward-nya saya hitung dengan matang. Dalam waktu 45 hari akhirnya Brooklyn bisa sold out, ya, 900 unit dengan revenue saat itu 1,2 triliun. Dan ya kita celebrate lah ya. Jadi itu adalah satu masa di mana kita bisa bangun apartemen pertama kita.
Dan dari sana, along the way, kita mulai expand. Ya, tapi sekali lagi ya, ketika berhasil, kita expand too aggressive. Itu Brooklyn ada 2 tower ya. Kita membangun tower ketiga, yaitu Springwood, Yucata, tower keempat, The Smith, tower kelima, dan Collins ada 2 tower, ya tower ketujuh. Nah, semua berjalan dengan baik, sampai kemudian akhirnya terjadi yang namanya COVID-19, ya, tahun 2019. Tidak bisa pameran, ya. Ada yang bilang, Pak, kan sekarang ada Zoom. Nah, interesting, Zoom itu tidak bisa kita pakai untuk jualan properti. Kalau mau jualan skincare bisa, tapi kalau properti nggak bisa. Kenapa? Karena orang mau beli properti, itu harus deal sama bank. Ya, jadi belinya kan pakai KPR. Jadi bank harus survei, harus tanda tangan, terus kemudian harus punya kuota pajak. Yang ketiga harus lihat lokasi. Ya, nggak bisa pakai video, dan harganya kan miliaran. Ya, jadi bukan kayak skincare. Atau kayak makanan yang bisa kita jual, atau baju yang kita bisa jual lewat internet gitu ya. Nah, akhirnya pada saat itu kita tidak ada penerimaan sama sekali. Karyawan kita ada 300, pekerja aktif yang lagi konstruksi, yang lagi bangun itu lebih dari 1.400 sampai 1.500 orang. Jadi gimana teman-teman? Bayangin ya, 1.200-an pekerja konstruksi ditambah dengan 300-an staff ya yang full time di Trinity Land. Tapi kita tidak punya income selama 2,5 tahun. Bukan kita nggak mau kerja keras, kita nggak bisa keluar kemana-mana, lockdown di mana-mana. Pada saat itu kita lagi membangun 2 apartemen, ya 2 tower. Jadi kurang lebih 4 sudah jadi, kita lagi ongoing 2, lagi setengah jalan 2 tower. Lalu kemudian ada beberapa orang kasih nasihat ke saya, Pak Bung, mendingan manfaatin pasal force major, ya karena kan COVID-19 pasal force major, jadi nggak usah dibangun, nggak apa-apa. Ya kita pikir matang-matang dan akhirnya kita memutuskan untuk kita nggak mau pakai pasal force major. Karena waktu COVID lockdown, cuma ada 3 industri yang masih boleh bekerja. Yang satu adalah bank, yang kedua adalah insurance, yang ketiga adalah konstruksi atau properti. Jadi kita masih boleh bangun, tapi jualan nggak boleh, pemasaran nggak boleh. Tapi kalau pembangunan itu boleh. Ya akhirnya gimana caranya nggak ada income? Dana kita sendiri. Ya jadi kita memutuskan untuk menggunakan personal fund kita untuk kita menyelesaikan tower ke-5 dan tower ke-6 pada saat COVID-19 2019 sampai 2021. Nah, pada saat itu akhirnya pertaruhan kita berhasil. Nah, di sini kenapa saya katakan berhasil? 2019 sampai 2021 saat kita memutuskan untuk membangun menggunakan kocek pribadi dan kita menyelesaikan tower ke-5 dan tower ke-6. Nggak lama setelah itu pemerintah bikin satu kebijakan yang mengejutkan kita, yaitu pemerintah akan mensubsidi PPN untuk pembelian properti 100% ditanggung oleh pemerintah, tapi dengan syarat khusus untuk bangunan yang sudah jadi. Jadi ini such a blessing ya. Kenapa? Karena kalau misalkan waktu itu kita putuskan kita nggak bangun proyek tersebut, maka properti kita bukan termasuk kategori yang akan mendapatkan free PPN dari pemerintah atau subsidi PPN dari pemerintah. Jadi ketika lockdown mulai dibuka, ya pada saat itu orang-orang mulai beli properti karena dikasih subsidi kan sama pemerintah, yaitu PPN ya. Dan pada saat itu penjualan kita langsung melompat drastis luar biasa dan orang-orang semua harus membeli secara cash untuk bisa mendapatkan PPN ini atau minimal KPR Express. Nah, di sini yang saya mau ceritakan adalah ternyata sometimes reputation itu akan menjadi satu billboard. Ya, bangunan yang jadi itu adalah satu billboard yang lebih bernilai ya daripada billboard apapun. Ya, walaupun saya lihat banyak pengembang lain yang memang terpaksa ya harus karena mereka tidak memiliki satu cadangan fund ya, mereka terpaksa harus postpone ya 3 tahun, 2 tahun ya dan itu hal yang memang normal karena COVID-19, tapi saat itu kita memutuskan untuk ya sudah kita coba untuk sacrifice sedikit ya, kita pakai fund pribadi kita dan alhasil ternyata apa yang kita kerjakan itu menjadi satu billboard karena iklan yang terbaik adalah ketika kita deliver ya, akhirnya kita bisa melewati satu masa-masa yang buat kita masa-masa yang paling sulit selama 2,5 tahun terakhir masa lockdown atau PPKM pada saat itu. Nah, tapi ketika saya flashback ke belakang, saya melihat selama dari 2009 sampai di 2021, begitu intens ya, membangun high-rise building itu merupakan satu pekerjaan yang sangat-sangat sulit. Ya, saya bisa katakan membangun high-rise building atau apartemen itu bisa 8 sampai 10 kali lipat lebih sulit daripada membangun landed house. Karena kalau landed house itu kalau misalkan rumah terjual 10 ya kita bangun 10. Nggak ada masalah, tapi kalau apartemen terjual lantai 30, kita harus bangun lantai 1 sampai lantai 29. Ya, jadi nggak semua bisa membangun ya apartemen. Alhasil kita discuss sama tim, ya sama shareholder, kita memutuskan di 2022 ya,
kita akan shifting, kita akan pivot, kita akan memulai project yang non-high-rise building. Kita akan membangun yang namanya project landed. Ya. Hasil di 2022, nah di sini adalah awal dari kebangkitan kita juga. Kita memulai project namanya Sequoia Hills. Lokasinya ada di Sentul, 95 hektar. Kita buat skala kota. Ya, ini adalah project terbesar kita karena sebelumnya kita bangun high-rise ya. Jadi tanah 2 hektar aja bisa jadi 2 tower, 3 tower gitu ya. Nah ini 95 hektar, tapi kita bangunnya landed. Nah kita bangun sustainable development dan thank God ya, selama 1,5 tahun terakhir kita sudah mencatatkan revenue kurang lebih sekitar 850 miliar lebih. Ya. Dan ini juga merupakan yang namanya pent-up demand. Ya, orang-orang yang tertunda beli properti selama PPKM, akhirnya mereka balas dendam. Ya, jadi ada terjadi pent-up demand. Nah tapi di sini, di hari yang spesial ini, di tahun yang spesial ini, yaitu memperingati 15 tahun kita, kami Trinity Land, kita berkomitmen dan kita memutuskan untuk membangun sebuah program baru. Ya, dan ini saya pikir program yang belum pernah ada dibuat oleh banyak pengembang lain. Ya. Nah, program ini saya kasih nama Build with Trin. Nah, teman-teman yang mendengarkan video ini adalah teman-teman yang pertama kali dengar mengenai Build with Trin atau membangun bersama Trin. Saya percaya bahwa ketika kita membangun 6 tower pertama kita, sekarang kita currently lagi membangun tower ke-7, dan setelah itu kita akan shifting pivot dari high-rise menjadi skala development perkotaan. Akhirnya saat ini, per 2024, kita sudah meng-acquire total 400 hektar lahan, atau 4 juta meter persegi. Dan kita sudah hitung dengan tim kita 300 orang, kita baru bisa menyelesaikan proyek ini 15 tahun ke depan. Ya, jadi nggak bisa. Alhasil kita berpikir kita ingin speed up. Ya, saya kebetulan tinggal di BSD, ya, developer yang besar dari Sinarmas Land. Saya melihat bisnis model yang menarik, di mana mereka itu punya ribuan hektar dan mereka tahu kalau mereka kerjakan sendiri mereka butuh waktu yang lama. Akhirnya mereka ajak kerjasama Hong Kong Land, ya, Tokyo Land dari Jepang. Ya, Hong Kong Land udah jelas dari dari Hong Kong ya, Tokyo Land. Tokyo Land membangun mall Ion BSD. Ya, kemudian juga ada Country Garden dari China. Ada Mitsubishi yang membangun klaster Zora di BSD. Jadi ternyata saya ngelihat kalau developer sebesar Sinarmas Land aja mereka mengajak investor luar untuk bisa bekerja sama, size-nya Trinity kan nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sinarmas Land. Ya, kita punya 400 hektar berbandingkan dengan ribuan hektar. Jadi kita jauh lebih kecil. Alhasil kita berpikir kita ingin mengajak, ya, membuat sebuah program partnership. Saya kasih nama Build with Trin atau membangun bersama Trin, atau saya singkat sebagai BWT. Nah, program Build with Trin atau BWT ini akan secara eksklusif masuk di project atau development terbaru dari Trinity Land, yaitu sebuah inisiatif dari World Class Tourism Destination dengan nilai gross development value sebesar 6 triliun rupiah yang berlokasi di NTT, Indonesia Timur. Nah, sekarang kenapa NTT? Ya, yang pertama adalah teman-teman tahu bahwa tahun lalu, Oktober 2023, kita menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN atau ASEAN Summit. Ya, di mana para pemimpin-pemimpin negara, Perdana Menteri dari ASEAN, Presiden dari ASEAN itu datang ke lokasi yang exactly ada di lokasi kita, yaitu Tanah Mori. Jadi proyek ini kita beri nama Tanah Mori yang berlokasi di Golomori. Nah, jadi kenapa kok Pak Jokowi atau pemerintah Indonesia memutuskan untuk memilih lokasi Tanah Mori atau Golomori sebagai lokasi untuk KTT ASEAN? Ya, kenapa kok NTT yang menjadi lokasinya? Nah, sebenarnya sudah ada track record yang kita lihat. Yang pertama adalah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah menetapkan bahwa NTT atau Labuan Bajo itu adalah 5 destinasi super prioritas. Ya, jadi ada Mandalika, Lombok, ada Bali, ada kemudian ada Danau Toba, dan salah satunya dari 5 tersebut adalah ada NTT atau di Golomori. Ya, nah jadi ini adalah lokasi yang memang sudah menjadi pusat perhatian pemerintah. Nah, alasan yang kedua adalah karena pemerintah membangun infrastruktur kelas dunia dan skala internasional. Yang pertama adalah Bandara Komodo Internasional. Jadi sekarang orang-orang atau turis asing itu bisa langsung direct flight ya dari luar negeri mendarat karena Bandara Komodo ini adalah bandara internasional. Kemudian dari sana pemerintah juga membangun jalan dari Bandara Komodo menuju ke lokasi Tanah Mori dan Golomori ya kurang lebih 20 menit dengan standar internasional. Kenapa? Karena jalan ini akan dilewati oleh para pimpinan ya, Presiden dan Perdana Menteri dari negara-negara di ASEAN pada saat KTT ASEAN tahun lalu, Oktober 2023. Jadi infrastruktur yang dibuat ini itu betul-betul mendukung adanya zona baru, daerah pariwisata kelas dunia yang saya tidak katakan akan menggantikan Bali, Bali is Bali, tetapi ini akan menjadi satu destinasi super prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Alasan yang ketiga,
Ya, karena Tanamori dan NTT itu merupakan daerah sangat eksotis karena di sana hidup The Last Dragon yang merupakan Seven Wonder of the World, yaitu Komodo. Itulah alasan kenapa UNESCO akhirnya memilih NTT, ya Tanamori, sebagai UNESCO Heritage Site. Nah, proyek Tanamori ini nanti akan menjadi proyek terbesar dari Trinity Land karena luasnya mencapai 340 hektar atau kurang lebih 3 kali lipat lebih besar daripada Sequoia Hills. Dan tentunya dengan proyek sebesar ini kita tidak bisa mendevelop sendirian. Ya, di sana sudah ada satu proyek development yang dibangun oleh ITDC. Nah, untuk informasi, ITDC merupakan sebuah operator, ya pemilik hotel BUMN yang ada tersebar di Nusa Dua Bali. Dan kemarin ya Convention Center sebagai tempat untuk KTT ASEAN itu dibangun oleh ITDC. Nanti juga ITDC juga akan membangun yang namanya 5-star villa, hotel, beach club. Nah, tepat di sebelah lokasi dari Convention Center KTT ASEAN, kita akan membangun development yang kedua. Jadi tentunya dari 340 hektar, kita akan membangun setiap development itu 20 hektar. Ya. Jadi 340 hektar, ITDC sudah ada 20 hektar. Nah, di sebelah Convention Center dari ITDC, ya, di mana tempat diselenggarakannya KTT ASEAN, kita akan mendevelop early stage development kita dengan nama Awantara, dengan luas 20 hektar. Nah, disinilah saya ingin mengajak ya teman-teman ya yang sudah subscribe YouTube saya, yang ingin menjadi bagian di early stage development dari Awantara by Tanamori. Nah, teman-teman bisa ikut program Build with Trin atau BWT. Nah, program Build with Trin ini adalah program di mana kita akan bertemu kurang lebih secara online 3 kali dan bertemu secara offline 1 kali. Ya. Nah, bertemu secara online 3 kali itu akan dimulai tanggal 29 Juni tahun 2024. Ya. Dan program ini akan berlangsung kurang lebih selama 2 bulan. Dan nanti di bulan yang terakhir, ya kita akan berangkat sama-sama ke lokasi Labuan Bajo dan Tanamori. Ya. Dan semua tiket dan akomodasi akan kita cover. Dan program ini for free. Ya, mungkin teman-teman nggak percaya bahwa program ini for free. Kalau teman-teman nggak yakin apakah program ini betul-betul for free atau enggak, teman-teman bisa langsung cek atau follow Instagram yang ada di bawah saya. Nah, program dari Build with Trin ini sendiri merupakan non-capital partnership. Jadi sekali lagi ini merupakan program non-capital partnership. Jadi artinya adalah kalau misalnya dibilang, Pak, percuma saya ikut program Build with Trin, saya juga nggak ada dana atau saya nggak ada modal untuk bisa ikutan atau join partnership di early stage dari Tanamori. Nah, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena ini merupakan non-capital partnership. Jadi kita akan berpartnership tanpa adanya capital. Ya. Jadi karena saya percaya bahwa partnership itu luas. Ya. Ada yang bisa partnership knowledge, ada yang bisa partnership di network, ada yang bisa partnership di brand, dan banyak jenis-jenis partnership lain selain daripada capital. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin ikut program Build with Trin atau program terbaru dari Trinity Land, dalam rangka ulang tahun Trinity yang ke-15, teman-teman bisa follow Instagram yang ada di bawah saya.